481, alur cerita utama baru. Awalnya aku ingin menunggu sampai kita tenang dulu sebelum pergi bersama Tang Bai untuk mencari mereka. Karena kamu sudah di sini, kita bisa pergi bersama. Kita akan segera menemukan Frege dan yang lainnya. Benarkah? Hebat sekali. Lucia menunjukkan ekspresi bahagia. Kita bisa mencarinya bersama. Fang Heng tertegun. Wallace, maksudmu hanya kau dan Tang Bai yang ada di tempat penampungan? Ya, hanya kita berdua. Fang Heng membuka mulutnya dan mengerti. Garis waktu distrik 8 lebih dari 10 tahun lebih awal daripada garis waktu distrik 7. Kiamat zombie baru saja terjadi, dan Wallace baru saja kembali ke Manor. Dia masih belum menemukan teman-temannya dan sampel jaringan Hila. Dengan kata lain, seluruh lini misi sampel jaringan Hila belum dipicu. Fang Heng melanjutkan, dalam materi yang kamu peroleh dari lembaga penelitian, apakah lokasi Hila Ruiki tercantum? Ya, Ruiki juga ada di sana. Sederet petunjuk permainan muncul dalam penglihatan Fang Heng. Petunjuk, pemain telah memicu alur cerita utama Hila Ruiki. Nama misi, Hila Ruiki. Kesulitan misi, S. Deskripsi misi, Anda telah mempelajari kisah Wallace. Ikuti Wallace untuk menemukan Hila Ruiki. Persyaratan misi, temukan lembaga penelitian tempat Hila berada. Temukan Hila Ruiki yang hilang. Hebat, aku harus berinisiatif mencari misinya, pikir Fang Heng. Untungnya, Wallace dari distrik 7 berhasil menemukan sampel jaringan Hila sendirian. Kesulitan misinya seharusnya tidak terlalu tinggi. Dengan misi ini, aku juga bisa menemukan lebih banyak petunjuk terkait eksperimen Hila. Aku mungkin bisa mendapatkan lebih banyak poin kontribusi alur cerita utama. Tapi waktu tidak berpihak padaku. Setelah 2 hari, aku harus membayar 400 poin kontribusi alur cerita utama agar pengumumannya ditunda 24 jam lagi. Aku tidak sanggup. Fang Heng menatap Wallace. Wallace, apakah kamu merasa lebih baik? Waktunya terbatas. Sebaiknya kita segera berangkat mencari Ruiki. Sekarang, secepat itu, ... Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Baru-baru ini, Federasi Distrik 7 mengalami masa yang sangat sulit. Hal itu khususnya berlaku untuk tempat penampungan federal di wilayah pegunungan Songqi. Sejumlah besar makhluk zombie tingkat tinggi yang sebelumnya tertinggal di wilayah kota Edge Creek masih berkeliaran di sana. Sebagai tempat penampungan yang paling dekat dengan Edge Creek Town, tempat penampungan federal telah menangani kelompok besar zombie tingkat tinggi yang keluar dari Edge Creek Town hampir 24 jam sehari. Selain kelompok zombie, ada pula tubuh cacing mutan yang muncul dari waktu ke waktu. Pak, berkas terbaru dari atasan. Mohon diperiksa. Berikan padaku. Liang Hucheng mengambil berkas itu dari bawahannya dan membukanya untuk membacanya dengan saksama. Ia merenung, aneh. Dia langsung mulai bersiap membangun alat penstabil teleportasi penghancur ruang di distrik 7. Apakah untuk menghadapi pasukan pemulung? Kou Huai membujuk petinggi federasi untuk memanfaatkan kekuatan dunia permainan lain untuk menyerang distrik 7, dan majelis pusat federal benar-benar menyetujuinya. Alis Liang Hucheng berkerut erat. Dia telah mendengar beberapa rumor. Dalam beberapa tahun terakhir, pengaruh federasi di dunia game tingkat lanjut telah berulang kali mengalami kemunduran, dan sumber dayanya sangat terbatas. Biasanya, mereka tidak akan menyia-nyiakan sumber daya mereka yang terbatas untuk dunia game tingkat rendah. Lakukan pengaturan. Segera siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan sesuai daftar yang diberikan atasan. Dipahami. Petik 2. Saat itu hampir tengah malam. Fang Heng dan kelompoknya yang beranggotakan 4 orang lainnya naik helikopter dan melayang di langit di atas kota Haimu. Kota Haimu dulunya memiliki ekonomi paling makmur dan penelitian ilmiah paling maju di seluruh wilayah barat. Setelah merebaknya virus zombie, tempat itu telah lama menjadi reruntuhan. Tim zombie yang berjejer rapat memadati jalan. Wallace dan Tang Bai melihat pemandangan amukan zombie dari helikopter, wajah mereka sedikit pucat. Fang Heng juga merasakan kepalanya berdenyut-denyut, seolah-olah ia telah menyabotase dirinya sendiri. Berkat vaksin antivirus, sejumlah besar zombie tingkat tinggi bangkit kembali dan membentuk gelombang zombie berukuran raksasa. Klon zombinya untuk sementara tinggal di distrik 7 untuk bekerja sama dengan pasukan pemulung dalam melawan gelombang zombie yang telah keluar dari kota Edge Creek. Ia tidak dapat membantu distrik 8. Mengingat banyaknya zombie di kota Haimu distrik 8 dan fakta bahwa itu adalah misi alur cerita utama tingkat S, ia harus mengerahkan upaya yang besar. Tanpa kunci curangnya,
Fang Heng tidak berpikir bahwa timnya sendiri dapat menyelesaikan misi dalam waktu singkat. Demi alasan keamanan, Fang Heng masih memikirkan solusinya. Melalui wewenang Wakil Komandan Dark Knights, Fang Heng secara langsung mengumumkan operasi tingkat tertinggi dalam Dark Knights dan menarik 20 tim elit untuk melaksanakan misi tersebut. Fang Heng selalu berpikir bahwa dia sangat pandai mengoordinasikan serangan gelombang manusia. Satu-satunya masalahnya adalah dia telah menghabiskan sejumlah besar poin kontribusi Dark Knight. Walkie-talkie terus mengirimkan umpan balik dari berbagai regu tempur. Melapor ke komandan, regu 1 telah tiba di lokasi yang ditentukan. Pendaratan selesai. Membersihkan platform pendaratan dari zombie. Pasukan 3 telah tiba di lokasi yang ditentukan. Pendaratan sedang berlangsung. Skuad 7 telah selesai mendarat. Menara komunikasi sedang disiapkan. Pasukan 2 telah tiba dan mencoba mendarat sesuai rencana. Pasukan ke-12 diperkirakan tiba dalam 2 menit. Fang Heng mengeluarkan walkie-talkie-nya dan berkata dengan suara berat, "Kolonel Barker, Anda akan memimpin seluruh operasi. Tim saya dan saya akan menyerbu dari atap. Kita akan bertemu di ruang penelitian pusat. Ngomong-ngomong, beritahu yang lain untuk berhati-hati saat mencari material. Usahakan jangan sampai merusaknya." Dipahami. Petik 2. Mulai operasinya. Ya, petik 2. Mo Jiawei menciutkan lehernya karena panik. Kecelakaan pesawat yang terjadi saat ia pergi ke Pine City bersama Fang Heng masih terbayang jelas di benaknya. Siapa yang mengira bahwa hanya dalam sebulan, Fang Heng telah menjadi komandan operasi tertinggi. "Hei, teman-teman, kami sudah sampai." Pilot itu melambaikan tangan ke belakang dan menjatuhkan tali. Dengan menggunakan tali, Fang Heng dan keempat orang lainnya mendarat di atas sebuah gedung di kota. Suara tembakan terdengar. Beberapa di antara mereka bekerja sama dan dengan cepat mengurus beberapa zombie berkeliaran yang berkumpul di atap lembaga penelitian. Setelah datang jauh-jauh ke sini dan melihat pemandangan zombie yang mengamuk di kota Haimu, Wallace mendapat firasat. Ia mendongak dan bertanya, "Fang Heng, Ruiki mungkin sudah meninggalkan tempat ini, kan?" "Mungkin sebagian." Fang Heng merenung. Ia tidak memberitahu Wallace dan yang lainnya tentang sampel jaringan Hila sebelumnya. Di distrik 7, telah dipastikan bahwa Hila telah meninggal selama beberapa tahun. Tidak, lebih tepatnya, Hila tidak mati. Sel-selnya masih hidup. Dia baru saja dipisahkan selama beberapa tahun. Mungkin, masih banyak data eksperimen di tempat ini. Data ini sangat berguna bagi kita. Mungkin kita bisa mencari tahu kemana Ruiki pergi. Oke, petik 2. Jangan terlalu banyak berpikir. Fokus. Fang Heng mengangguk. Ia mengeluarkan parang dari ranselnya dan menelan sebotol ramuan anti-infeksi yang ampuh. Kemudian, ia melanjutkan, "Untuk bagian selanjutnya dari rencana kita, singkatnya, kita akan segera masuk dan mencari cara untuk menyusup ke ruang penelitian pusat dan mencari informasi terkait Hila. Lalu, segera evakuasi." 482, kebingungan. Di lembaga penelitian canggih perusahaan meteorit di kota Haimu, pintu masuk C. Xiao Jing dan Su Bin turun dari helikopter satu demi satu melalui tangga tali. Keduanya saling memandang. Hingga saat ini, keduanya masih belum mengerti situasinya. Di pagi hari, mereka berdua tiba-tiba menerima misi pengumpulan darurat dari Dark Knights. Setelah diperiksa lebih dekat, itu sebenarnya terkait dengan pencarian alur cerita utama. Mereka berdua langsung tercengang. Bukankah alur cerita utama Distrik 8 telah lama diganggu oleh organisasi Night Owl? Mungkinkah mereka telah menemukan beberapa hal baru? Sejak meteorit generasi pertama dihancurkan, para pemain yang dikerahkan oleh Federasi dan bersembunyi di dalam Dark Knights telah berhenti mengambil tindakan. Bagaimanapun, kemajuan alur cerita utama juga dibekukan, jadi mereka harus melakukan apapun yang seharusnya mereka lakukan. Namun, siapa yang mengira bahwa di tengah malam, Dark Knights tiba-tiba akan melancarkan operasi darurat seperti itu? Sebanyak 20 anggota tim elit telah dikirim, dan skala operasinya bahkan lebih besar dari operasi sebelumnya di Pine City. Setelah menerima berita itu, markas besar Federasi di Distrik 8 juga tercengang. Peristiwa itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga pos komando segera meminta Xiao Jing dan Su Bin untuk bergabung dalam misi penyelidikan. Saat mereka berada di helikopter, Xiao Jing juga mencoba bertanya kepada ketua tim NPC Dark Knights. Sayangnya kehormatannya terlalu rendah sehingga pemimpin tim mengabaikannya. Sekarang, mari kita umumkan rencana misi.
Kita sekarang berada di lembaga penelitian canggih milik perusahaan meteorit di kota Haimu. Misi kita adalah menyegel dan membersihkan pintu masuk C lembaga penelitian, lalu menyusup ke lembaga penelitian dari pintu masuk C untuk mencari bahan penelitian dengan saksama. Mengerti? Ya, petik 2. Tim elit ke-9 menerima perintah dan segera bergegas ke sisi kanan lembaga penelitian. Subin, apakah kamu merasa suara yang datang dari stasiun komunikasi itu agak familiar? Hah, benarkah? Subin menepuk bahu Xiao Jing. Kau salah dengar. Ku dengar dia hilang. Ada juga rumor bahwa dia diculik oleh Night Owl. Jadi kamu juga berpikir kalau suaranya mirip dengan suaranya, kan? Subin mengerutkan bibirnya. Jangan terlalu banyak berpikir. Kerjakan dengan serius. Misi ini berkaitan dengan alur cerita utama. Kita harus berusaha sebaik mungkin agar bisa bergabung dengan rangkaian misi alur cerita utama. Ya, aku mengerti. Xiao Jing mengangguk. Ia bersemangat dan berkata, operasi ini sangat mendadak. Night Owl mungkin tidak akan tahu sebelumnya. Kemungkinan besar akan lebih lancar daripada operasi sebelumnya di Pine City. Semuanya sesuai harapan Xiao Jing. Pergerakan para ksatria kegelapan luar biasa mulus. The Dark Knights hanya menggunakan waktu kurang dari setengah jam untuk mengendalikan semua pintu masuk dan keluar ruang penelitian pusat. Pasukan tersebut menyerbu lembaga penelitian dan membersihkan semua zombie di dalamnya, mengumpulkan semua jenis bahan penelitian. Demi menyelesaikan alur cerita utama, Subin dan Xiao Jing bekerja keras. Mereka berusaha sekuat tenaga membunuh zombie dan mengumpulkan poin di sepanjang jalan, dan mereka pun dipuji oleh ketua tim. Mereka bahkan mengandalkan keahlian khusus Subin untuk menemukan cetak biru tersembunyi, dan bahkan menemukan kartu akses ke ruang penelitian rahasia. Mereka pergi ke ruang penelitian pusat dan menemukan pintu paduan kokoh di tempatnya. Subin dan Xiao Jing menemukan cara untuk menemukan baterai cadangan dari gudang material cadangan. Mereka membawa baterai tersebut kembali ke ruang bawah tanah kedua untuk memperbaiki catu daya. Setelah hampir 1 jam, mereka berdua akhirnya menyelesaikan pemasangan paket baterai dengan bantuan para Dark Knight Elite dan kembali ke ruang penelitian rahasia. Bagus sekali. Kolonel Barker mengangguk setuju. Subin dan Xiao Jing berdiri di samping dengan patuh, menunggu petunjuk misi. Barker menyalakan walkie-talkie. Komandan Fang Heng, aliran listrik ruang penelitian rahasia bawah tanah telah pulih. Anda bisa turun sekarang. Hah, mendengar ucapan Barker, Subin dan Xiao Jing tercengang. Lalu, mereka saling berpandangan dan segera bertukar pandang. Dia bilang Fang Heng, kan? Apa aku salah dengar? Ding, pintu lift terbuka. Fang Heng dan yang lainnya keluar dari lift dan berjalan langsung menuju pintu masuk ruang penelitian rahasia melalui lorong. Subin menatap orang-orang yang keluar dari lift dan tertegun sejenak. Ia berteriak tak percaya, Fang Heng. Fang Heng menatap Subin dan Xiao Jing, sedikit tertegun juga. Benar sekali, 2 kenalan lama dari operasi di Pine City. Mereka berdua hampir tidak bisa dianggap sebagai Dark Knight Elite, renungnya. Waktunya terlalu sempit, dan Fang Heng telah menghubungi Dark Knights untuk melaksanakan rencana operasi sambil lupa bahwa mereka masih memiliki pemain dari Federasi. Beberapa pikiran terlintas dalam benak Fang Heng. Lupakan saja, itu di luar rencana, tapi tidak akan terlalu berpengaruh. Poin kontribusiku untuk alur cerita utama hanya bisa bertahan paling lama 4 hari lagi. Ketika peringkat poin kontribusi distrik 8 dirilis, akan terungkap bahwa poin kontribusiku jauh di atas. Federasi kemungkinan besar akan bisa menyimpulkan bahwa aku punya cara untuk membuka pintu dimensi tier 2. Saat ini, karena pihak lain masih belum memiliki cukup informasi, ia mungkin dapat memengaruhi penilaian Kou Huai dari distrik 7 dan membuat Kou Huai keliru berpikir bahwa ia kembali ke distrik 8. Memikirkan hal itu, Fang Heng tersenyum dan menyapa mereka berdua, kalian berdua. Terima kasih atas kerja keras kalian. Ini sudah larut malam. Ini, Subin dan Xiao Jing berdiri canggung di tempat, tidak tahu harus menjawab apa untuk sesaat. Benarkah itu Fang Heng? Bukankah ada rumor bahwa dia telah hilang? Ada pula yang mengatakan bahwa ia telah menjadi pemimpin pasukan pemulung dan menjadi bagian dari pasukan anti-federasi di distrik 7, yang menyebabkan kekacauan dalam permainan dan membuat distrik 7 menjadi kacau. Kapan dia kembali ke distrik 8? Dan dia bahkan menjadi wakil komandan Dark Knights. Kenapa? Kenapa mereka hanya di tingkat swasta? Jadi Fang Heng telah dipindahkan kembali ke distrik 8. Jika kita kesampingkan semua hal lainnya,
bagaimana dia bisa menaikkan poin reputasinya di Dark Knights ke level setinggi itu dalam waktu sesingkat itu? Mungkinkah, saat mereka memikirkannya, keduanya secara bersamaan mengalihkan pandangan mereka ke Lucia yang berada di sebelah Fang Heng. Dengan hidup dari seorang wanita, tidak mungkin begitu. Barker hanya seorang kolonel. Ini bukan waktu yang tepat untuk bertanya. Meskipun penuh keraguan, Subin memperhatikan tatapan Kolonel Barker dan menyenggol Xiao Jing. Cepat buka pintunya. Oh, baiklah. Xiao Jing tersadar dan melangkah maju. Ia menggesek kartu magnetik yang ia kumpulkan di sensor pintu. Verifikasi berhasil. Sistem sedang diboot ulang. Setelah verifikasi selesai, pintu logam dibuka kuncinya. Xiao Jing mendorong pintu hingga terbuka. Sebelum ia sempat melangkah, ia mendengar Fang Heng berkata dengan tegas, "Tunggu. Jangan masuk dulu." Xiao Jing gemetar dan segera mundur. Lalu, semua orang mendengar suara mendesis keras yang datang dari pintu. Di belakang mereka, para Dark Knight Elite segera mengangkat senjata mereka dan mengarahkan ke pintu masuk. Mendesis, mendesis, mendesis. Dalam sekejap mata, sekelompok besar liker menerkam keluar dari dalam ruangan. Api. Petik 2. Para Dark Knight Elite segera membidik para liker dan menarik pelatuknya. Dengan tembakan terus-menerus, para liker yang menyerbu keluar pintu dengan panik berjatuhan satu demi satu di pintu masuk yang sempit. 483, buku harian pribadi. Baku tembak berlanjut selama 5 menit penuh hingga para liker di ruangan itu tidak muncul lagi. Baru setelah itu Fang Heng menyimpan senjatanya dan dengan hati-hati melangkah masuk ke ruangan untuk menyelidiki. Berdengung, lampu sensor otomatis menyala, menerangi seluruh aula. Banyak Dark Knight Elite masuk dan mulai mengangkat senjata mereka untuk membersihkan para liker yang tersisa di aula penelitian rahasia. Setelah beberapa saat, suara tembakan berhenti. Kolonel Barker mengangguk dan berkata, "Sudah dipastikan aman." Fang Heng melihat sekeliling aula penelitian rahasia dan mengamati. Hal pertama yang dilihatnya adalah sebuah buku tebal yang diletakkan di sebelah platform kontrol utama. Fang Heng mengambil buku di atas meja. Ketemu, buku harian pribadi. Petunjuk, pemain memperoleh item buku harian pribadi Ken. 7.7. Atas rekomendasi Dr. Kailin, saya dipromosikan menjadi anggota tim peneliti rahasia untuk virus generasi pertama. Saya akan berada di tim peneliti untuk mempelajari secara mendalam fusi virus dan pengguna energi spiritual. Melalui fusi, saya percaya kita dapat mengungkap rahasia kehidupan abadi. Jam 12.30. Hila Ruiki. Setelah ratusan percobaan, saya yakin kami telah menemukan subjek percobaan yang sempurna. Jaringan selnya memiliki kekuatan yang luar biasa, dapat dengan sempurna menahan erosi tubuh virus dan bahkan fusi virus generasi pertama. Dia sangat sempurna. 4.9. Ruiki dan saya jatuh cinta. Dia polos, baik hati, dan terlihat sangat cantik saat tersenyum. Meski merasakan sakitnya percobaan itu, dia tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja sama. Ruiki dan saya memiliki cita-cita yang sama. Saya yakin kita dapat mengembangkan obat untuk menyembuhkan segala penyakit sehingga orang tidak perlu lagi menderita sakit akibat penyakit. 9.6. Kita memiliki kristalisasi cinta. Kami menggelar pesta pernikahan dan menerima restu dari semua orang. Saya punya karir dan juga cinta. Saya orang paling bahagia di dunia. 12.3. Apa-apaan itu? Ruiki juga tidak tahu. Dia bilang beberapa bulan yang lalu, dia mulai mengalami mimpi buruk. Hal itu semakin sering terjadi. Dia merasa seperti ada sesuatu yang mencoba mengendalikan otaknya. Apakah itu cacing mutan? Selama penyelidikan, kami menemukan tubuh cacing mutan di meteorit generasi pertama. Tubuh cacing itu bisa mengendalikan manusia. Sangat berbahaya. Aku sedikit takut, tetapi aku berusaha untuk tetap tenang, dan aku tidak ingin Ruiki terlalu khawatir. 7.8. Tadi malam, Ruiki mengalami mimpi buruk lagi. Ini jelas bukan sindrom pasca persalinan yang normal. Saya mendengar dia berteriak, "Ouroboros." Apa benda itu? 12.9. Banyak hal yang terjadi selama ini, dan kondisi mental Ruiki semakin memburuk, dan dia menjadi semakin mudah tersinggung. Data eksperimen menunjukkan bahwa dia menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali. Apa yang harus saya lakukan? Pukul 8.27. Terlalu banyak hal yang terjadi dalam 3 tahun terakhir. Hilangnya kendali Ruiki merupakan kesimpulan yang sudah dapat diduga.
Sedangkan aku sia-sia, dan aku tidak bisa mengubah hasil ini. Ruiki berkata kepadaku bahwa dia bersedia berkorban, dan dia bersedia menghormati pilihanku. Jika mengorbankan dirinya saja bisa menjamin keselamatan semua orang. Eudora benar, kita harus membuat keputusan. Aku mencintainya. Pukul 10.28. Ruiki hilang. Aku seharusnya memikirkan ini sebelumnya. Sehari sebelum dia menghilang, dia sudah bertingkah aneh. Dia terus meminta maaf dan memintaku untuk menjaga Milia dengan baik. Aku tahu itu ulah Eudora. Apa sih yang dia lakukan pada Ruiki? Pukul 11.27. Aku benar-benar ingin menemukan Eudora dan menginterogasinya, tetapi aku harus menjaga Milia dengan baik. Apa yang harus saya lakukan? 2.4. 8 tahun. Saya telah mencari Ruiki selama 8 tahun. Saya akhirnya mendengar kebenaran yang mengerikan dari seorang teman lama. Mereka sebenarnya, aku benci diriku sendiri karena terlalu lemah dan tidak mampu melindungi Ruiki. 4.6. Dia akhirnya setuju untuk membawaku menemui Ruiki. Sebagian Ruiki ditempatkan di ruang penelitian tingkat tinggi milik perusahaan meteorit di kota Haimu. Aku akan menyamar sebagai personel eksperimen dan berbaur. Senang sekali bisa melihat Ruiki dengan mata kepalaku sendiri. Milia akhirnya bisa melihat ibunya. Aku akan memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Isi buku harian berakhir di sini. Di halaman terakhir, sebuah foto terjatuh dari buku catatan. Fang Heng mengambil album foto dari tanah dan terdiam lagi. Di album foto itu ada foto keluarga beranggotakan 3 orang. Seharusnya Ken, Hila, dan putri mereka, Milia. Setelah membaca seluruh buku harian itu, Fang Heng merasa jantungnya berhenti berdetak. Mengambil napas dalam-dalam, Fang Heng memaksa dirinya untuk tenang dan menganalisis isi buku harian itu. Eudora, salah satu dari 3 pelopor yang mendirikan perusahaan meteorit. Percobaan Hila seharusnya merujuk pada percobaan khusus penggabungan virus generasi pertama dan Hila Ruiki yang bersifat psikis. Selama proses percobaan, Hila kehilangan kendali. Percobaan itu akhirnya berada di luar kendali Meteorite Company. Merujuk pada Distrik 7, deskripsi hilangnya Hila di buku catatan seharusnya merujuk pada fakta bahwa setelah dipotong-potong oleh Eudora, sampel jaringan Hila disembunyikan oleh perusahaan meteorit di setiap sudut dunia. Masalahnya adalah, Ouroboros. Fang Heng bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah ketiga kalinya dia melihat nama ini. Pertama kali di rumahnya sendiri, kedua kalinya saat ia mencari meteorit generasi pertama di Distrik 8, dan ketiga kalinya di buku harian Ken. Apa yang diwakilinya? Apa hubungannya dengan alur cerita utama? Juga, di akhir buku harian, Fang Heng mendengar suara lembut di belakangnya dan tidak dapat menahan diri untuk menoleh ke belakang. Wallace sedang mengetuk-ngetuk platform kendali utama di aula. Tang Bai berdiri di sampingnya dengan mata terpejam dan tangan di atas platform kendali utama. Kemampuan spiritual khusus Tang Bai dapat meretas sistem elektronik. Metode ini dapat dengan cepat memecahkan kata sandi dalam waktu singkat. Wallace memperhatikan tatapan Fang Heng. Sambil mengoperasikan platform, ia menjelaskan kepada Fang Heng dengan singkat, apakah kau menemukan sesuatu di dalam buku itu? Ya, sebelum kiamat, Hila mungkin sudah menghilang. Fang Heng baru saja selesai berbicara ketika layar kendali utama di aula tiba-tiba menyala. Petunjuk permainan melintas di depan matanya. Petunjuk, pemain telah menyelesaikan tahap misi Hila Ruiki saat ini. Pemain telah menerima 1000 poin kontribusi alur cerita utama. Pemain telah memicu tahap misi berikutnya, sampel jaringan Hila yang tak terkendali. Kesulitan misi, SS. Deskripsi misi, di lembaga penelitian, Anda tampaknya telah mengetahui beberapa kebenaran tentang eksperimen Hila. Namun, saat ini, bahaya telah tiba. Persyaratan misi, bunuh sampel jaringan Hila yang bermutasi. Sampel jaringan Hila yang bermutasi. Jantung Fang Heng bergetar. Pada saat yang sama, setelah menerima petunjuk misi, ekspresi Xiao Jing dan yang lainnya berubah drastis. Apa yang terjadi? Mereka akan bertarung melawan bos. Kakak. Terdengar suara dari pintu logam di belakang ruang penelitian rahasia. Para Dark Knight Elite di aula segera menoleh dan mengarahkan moncong senjata mereka ke pintu. Terdengar suara teredam dan berat. Bang. Bersamaan dengan bunyi benturan yang terus-menerus, penyok besar muncul di pintu logam. Rasanya seperti ada sesuatu yang kuat yang terus-menerus menghantam pintu logam itu. Karena benturan terus-menerus, retakan kecil muncul pada sambungan antara pintu dan kusen pintu.
Pupil mata Fang Heng mengecil. Tubuh cacing kecil berwarna coklat keabu-abuan terus keluar dari celah pintu. 484. Konfrontasi. Hati-hati. Fang Heng mengenali benda di tanah pada pandangan pertama. Tubuh cacing mutan. Berbeda dengan tubuh cacing mutan yang dikeluarkan oleh wujud fusi Tyrant, tubuh cacing mutan yang keluar dari celah pintu berwarna coklat keabu-abuan. Tubuh cacing mutan yang berdempetan itu keluar dari celah pintu dengan gila-gilaan. Para Dark Knight Elite juga segera bereaksi, mengangkat senjata mereka dan menembaki tubuh cacing di tanah. Namun, tubuh cacingnya terlalu banyak. Melihat tubuh cacing-cacing itu hendak mengepung mereka, Wallace tiba-tiba mengangkat tangannya ke depan. Berdengung, sebuah penghalang spiritual yang transparan terbuka di depan semua orang. Penghalang spiritual sepenuhnya mengisolasi tubuh cacing yang berdesakan padat di luar. Di belakang mereka, Su Bin langsung bereaksi dan berteriak, gunakan bom Molotov. Serangan api merupakan langkah yang bagus melawan tubuh cacing mutan yang kecil. Fang Heng segera beralih ke penyembur api yang terfokus dan mulai membakar cacing mutan yang berkerumun di luar. Dengan bom Molotov yang terus-menerus dilempar, tanah terbakar dengan bola-bola api. Tubuh-tubuh cacing itu menerkam ke dalam api yang menyala satu demi satu, sambil mengeluarkan suara berderit dan bau terbakar. Mo Jiawei bersembunyi di balik penghalang spiritual, masih merasakan kelopak mata kanannya berkedut. Saat mendongak, hatinya langsung merinding. Ini merepotkan. Ada sesuatu di atas sana juga. Kita harus memikirkan caranya. Mendengar ini, Su Bin dan Xiao Jing mendongak ke langit-langit, hanya untuk melihat masih ada tubuh-tubuh cacing yang berjejer rapat memanjat langit-langit. Seketika, keringat dingin mengucur di dahi mereka. Setelah mengalaminya sendiri, Fang Heng menyadari bahwa tubuh cacing mutannya sendiri sebenarnya sangat sulit untuk dihadapi. Serahkan padaku. Wallace menggertakkan giginya dan berkata dengan suara berat, tutup telingamu. Fang Heng langsung mengerti apa yang akan dilakukan Wallace. Ia segera mengulurkan tangan untuk menutup telinganya rapat-rapat. Mata Wallace merah padam saat dia berteriak, enyahlah. Kekuatan mentalnya langsung meledak. Tubuh cacing mutan yang berdempetan di langit-langit menerima kejutan mental dan jatuh dari udara ke tanah. Persetan, menutupi telinganya tidak ada gunanya. Sama seperti terakhir kali, Fang Heng kehilangan akal sehatnya selama 0,5 detik penuh sebelum ia pulih. Ia melirik Wallace dan melihat urat biru di lehernya serta keringat yang terus menetes di wajahnya. Ia menahan ejekannya dan terus mengangkat penyembur api yang terfokus untuk membakar tubuh-tubuh cacing mutan yang tak sadarkan diri di tanah. Pemain lain dan Dark Knight Elite juga secara bertahap terbangun dari kondisi keterkejutan mental dan bergegas untuk menghadapi tubuh cacing mutan. Tak ada lagi tubuh cacing yang keluar dari balik pintu. Melihat jumlah tubuh cacing mutan telah berkurang secara signifikan, semua orang kembali mencoba mengendalikan situasi. Wallace melepaskan penghalang spiritual dan memegang meja di sampingnya dengan satu tangan, sambil bernapas berat. Retakan. Sebelum mereka sempat mengatur napas, mereka mendengar suara samar lagi. Melihat ke arah datangnya suara itu, ada tentakel seperti granulasi yang menjulur keluar dari celah pintu logam. Melihat ini, Xiao Jing tak kuasa menahan diri untuk mengumpat, sialan. Ini tak berujung. Apa-apaan benda itu? Kolonel Barker melirik Xiao Jing dan berteriak, hati-hati. Semuanya, waspada. Ini mungkin tier 2. Para anggota Dark Knights, yang baru saja menghela napas lega, tiba-tiba merasakan jantung mereka berdebar kencang. Bersamaan dengan itu, mereka mengangkat senjata dan membidik tentakel di pintu masuk. Suara mendesing. Tentakel yang menggeliat itu memanjang hingga panjang tertentu sebelum tiba-tiba berayun ke arah kerumunan. Deng, den. Para Dark Knight Elite membidik granulasi dan menembak. Granulasi itu terkena peluru dan menari liar di udara. Dor, pintunya masih dipukul. Ada semakin banyak hal menyebalkan. Setelah Mo Jiawei mengatakan itu, ia mundur ke belakang tim sambil mengangkat tangan kanannya untuk menangkis di depan mata kanannya. Ia menggunakan keahliannya untuk membaca informasi tentang atribut makhluk itu. Dia dengan cepat membacakan informasi yang didengarnya dari keterampilan itu. Bentuk mutasi hila yang tak terkendali, hasil fusi jangka panjang sampel jaringan hila dan daging busuknya. Ia tidak memiliki kecerdasan apapun dan akan menyerang makhluk hidup apapun. Jaringan hila yang bermutasi memiliki total 3 tahap. Saat ini, ia berada di tingkat 2. Ia mengendalikan tentakelnya untuk bertempur. Tentakelnya memiliki efek korosif dan daya infeksi yang sangat kuat.
Kekuatan makhluk hidupnya dievaluasi berada di tingkat 4. Kelemahannya adalah serangan korosif. Anda perlu meningkatkan level keahlian Anda untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Bentuk kehidupan mutasi tingkat 4. Kelemahannya adalah korosi. Dengan dua informasi ini, Kolonel Barker segera membuat persiapan dan berteriak, "Tim 7. Cepat, bersiaplah." Dor, pintu logam itu akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan terlempar setelah mengalami benturan keras. Bentuk mutasi Hila yang tak terkendali akhirnya menampakkan wujud aslinya. Monster macam apa itu? Mo Jiawei tidak dapat menahan perasaan jijik. Sepotong daging yang menjijikkan itu memiliki lebih dari 10 tentakel yang tumbuh di atasnya, melambai-lambai liar seperti gurita. Wus, wus. Beberapa bom asam sulfat ditembakkan ke monster itu pada saat pertama. Boom, boom boom. Bom asam sulfat korosif yang kuat membombardir tubuh monster itu, menyebabkan aliran kabut hijau naik. Luka bakar kimia tersebut menyebabkan kerusakan tambahan yang sangat besar pada monster itu. Fang Heng, Lucia dan yang lainnya bersembunyi di balik penutup di samping. Dia senang karena dia telah membuat persiapan yang cukup kali ini dan membawa 20 Dark Knight Elite untuk memberikan dukungan. Fang Heng mengeluarkan senapan runduknya dan mengisinya dengan peluru penembus baja. Ia membidik sasaran dan mulai menembak. Ledakan. Peluru itu mengenai sepotong daging dan peluru itu memercikkan genangan cairan busuk. Fang Heng diam-diam mengerutkan kening. Sayangnya, senjata milik Dark Knights masih belum sekuat senapan runduk yang dikembangkan khusus oleh Ding Min. Lagi pula, perlengkapan pasukan pemulung diperuntukkan bagi NPC yang telah dimodifikasi oleh ramuan suci. Mereka membutuhkan atribut dasar yang tinggi untuk melengkapinya, sehingga dianggap perlengkapan tahap akhir. Ketika dia punya waktu, dia perlu berlari ke distrik 7 untuk membawa pulang satu. Fang Heng merenung dalam hatinya dan terus menundukkan kepalanya untuk menembak. Tingkat 2 sedikit lebih sederhana dari yang diperkirakan Fang Heng. Bentuk mutasi jaringan Hila yang tak terkendali memanjang lebih dari 10 tentakel dari tubuhnya, yang dapat menyebabkan kerusakan fisik yang sangat besar, tetapi tubuh mutasi itu sendiri tidak dapat bergerak. Terlebih lagi, tubuh utamanya sangat besar, sehingga sangat mudah terkena peluru asam sulfat. Perlahan namun pasti, kemenangan ada dalam genggamannya. Peluru berhamburan menghujani monster itu. Apa-apaan mutan Hila ini? Selain peluru penusuk baja, peluru peledak, dan peluru asam sulfat, mutan Hila sama sekali mengabaikan metode serangan lainnya. Di sisi lain, Su Bin yang bersembunyi di balik penutup, menganggap monster itu menakutkan. Dia mengganti peluru penembus baja sambil terus menyerang. Waktunya terlalu sempit, mereka sama sekali tidak siap untuk misi ini, dan mereka juga tidak mendapatkan informasi apapun. Mereka benar-benar tercengang. Terlalu sulit. Aku belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Xiao Jing menyeka keringat di dahinya. Ia menyadari bahwa damage yang dihasilkannya tidak akan melukai monster itu, jadi ia memutuskan untuk membuangnya. Ia mengeluarkan buku catatannya dan mulai mencatat. Suatu kehormatan bertemu Fang Heng lagi. Saya dengar rumor tentang Fang Heng di distrik 7. Tepat saat dia baru setengah jalan menulis, Xiao Jing mendengar raungan monster itu. Mengaum, jantung Xiao Jing berdebar kencang, lalu dia menoleh untuk melihat. 485, keadaan ketakutan. Lapisan terluar bentuk mutan Hila berangsur-angsur memudar, memperlihatkan bola mata berwarna oranye di tengah dagingnya. Xiao Jing merasa bahwa pupil di tengah bola mata sedang menatap mereka. Saat dia menatap bola mata itu, Xiao Jing merasakan getaran yang muncul dari lubuk jiwanya. Sial, apa-apaan mata itu? Petunjuk, Anda terganggu secara mental oleh makhluk tak dikenal. Anda telah memasuki kondisi ketakutan. Sebaris kata-kata kecil muncul di depan matanya. Setelah itu, Xiao Jing merasakan anggota tubuhnya langsung kaku, seperti mimpi buruk yang nyata. Ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Detik berikutnya, Xiao Jing melihat tentakel besar di depannya menyerang ke arahnya. Ledakan, Xiao Jing terkena langsung tentakel itu. Ia terpental dan menghantam dinding dengan keras. Bagian yang terkena tentakel itu terasa terbakar kesakitan. Namun, Xiao Jing masih dalam keadaan takut dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bahkan tidak bisa minum obat untuk memulihkan HP-nya. Wujud mutasi Hila dengan liar mengayunkan tentakel-tentakelnya yang besar. Para Dark Knight semuanya ketakutan dan benar-benar pasif. Fang Heng dan yang lainnya juga terpengaruh oleh keadaan ketakutan. Mereka membeku di tempat.
Bukan berarti ia sama sekali tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Melainkan, setiap gerakan membutuhkan tenaga yang sangat besar. Sedangkan untuk berlari, itu mustahil. Mo Jiawei berbisik, ketika tubuh mutan berada di tingkat 3, ia memiliki kemampuan ketakutan mental yang kuat dan dinilai memiliki kekuatan makhluk tingkat 4. Kelemahannya adalah bola mata itu. Selama kau menyerang bola mata itu, kau akan bisa memberikan kerusakan fatal padanya. Bola mata dapat terus-menerus menciptakan rasa takut. Selama bola mata itu masih ada, rasa takut itu akan bertahan selamanya. Fang Heng, kata Wallace dengan suara berat, aku bisa membantumu melepaskan diri untuk sementara. Proses ini hanya akan berlangsung paling lama 3 detik. Kau harus memikirkan cara untuk melepaskannya dalam 3 detik. Fang Heng melirik Lucia di sampingnya. Lucia mengangguk dengan sangat serius dan segera menyusun rencana nekat. Aku akan pergi dan menarik perhatiannya dulu. Kau naik dan tusuk dia. Oke, ayo kita lakukan. Fang Heng merasa rencana ini cukup bagus, jadi dia langsung mengangguk dan mulai menghitung mundur. 3, 2, 1. Awal, Wallace berteriak keras, urat-urat di dahinya melotot. Pertahanan spiritualnya terbuka kembali. Fang Heng merasakan tubuhnya tiba-tiba mengendur. Hampir seketika, Lucia melangkah maju dan dengan cepat mendekati bola mata di depannya. Beberapa tentakel segera menerkam ke arah Lucia, mencoba menghentikan langkahnya. Wus, wus wus. Tentakel itu melambai di udara, menghasilkan beberapa suara yang menusuk udara. Lucia tidak dapat menghindar dan hanya dapat mencoba menangkis dengan belatinya. Saat belati itu menyentuh tentakel, jantung Lucia berdebar kencang. Ia merasa seolah belati itu telah menebas logam yang sangat keras. Kemudian, sebuah kekuatan dahsyat datang menyerangnya. Lucia tak bisa diam dan terpaksa terlempar mundur. Selagi tubuhnya melayang di udara, Lucia tetap menjaga keseimbangannya. Ia membidik sasaran dan melemparkan belati itu ke depan sekuat tenaga. Belati itu menembus celah tentakel yang melambai dan menusuk ke sudut kanan atas bola mata makhluk bermutasi yang tak terkendali itu. Mengaum, raungan brutal dan menyakitkan terdengar di pikiran semua orang. Tentakel yang menjulur dari potongan daging raksasa itu bergetar hebat. Fang Heng. Sekarang, di samping, Fang Heng melesat keluar dan memanfaatkan kesempatan untuk mendekati sosok bola mata yang telah kehilangan kendali. Tidak diketahui kapan, namun Fang Heng memegang parang tukang daging di tangannya. Parang adalah senjata yang paling cocok untuk serangan jarak dekat. Parang itu menusuk jauh ke dalam bola mata, sampai ke gagangnya. Mata Fang Heng menampakkan sedikit kekejaman. Mati. Fang Heng mengerahkan segenap tenaganya, menyeret parang dan menariknya ke samping. Dari kiri ke kanan, parang itu menggores bola mata dengan luka yang sangat besar. Cairan kental berbau busuk menyembur keluar sepanjang air mata. Tentakel yang terus-menerus melambai perlahan-lahan kehilangan kekuatannya, dan seluruh bagian daging itu dengan cepat layu dalam sekejap mata. Dalam sekejap, potongan daging yang awalnya besar meleleh menjadi genangan darah bau di depan Fang Heng. Pada akhirnya, hanya sepotong daging yang masih sedikit menggeliat yang tertinggal di tanah. Saat bentuk bola mata hancur, semua orang berangsur-angsur pulih dari keadaan ketakutan. Cepat, jangan hanya berdiri di sana. Cepat pergi dan obati yang terluka. Kolonel Barker adalah orang pertama yang pulih dari ketakutannya. Ia berteriak kepada semua orang. Para Dark Knight Elite juga bereaksi satu persatu dan segera mulai merawat yang terluka. Xiao Jing dan Su Bin saling berpandangan. Mereka bisa merasakan kelegaan di mata masing-masing. Itu terlalu menakutkan. Tidak ada cara untuk menahan serangan mental seperti itu. Lalu, keduanya menatap Fang Heng bersama-sama. Orang itu. Mereka tidak ragu bahwa Fang Heng mampu membalikkan keadaan distrik 7 sendirian. Dilihat dari cara Fang Heng membelah bola mata itu menjadi 2, dia jelas merupakan karakter yang kejam. Fang Heng masih berdiri di tempatnya, dengan hati-hati menatap sepotong daging di tanah. Itu belum mati. Pandangan Fang Heng sesekali menyapu catatan permainan. Dia tidak pernah menerima petunjuk permainan bahwa dia telah membunuh bentuk mutasi Hila. Mungkinkah masih ada tier 4? Tunggu sebentar, Fang Heng memikirkan sesuatu. Dia dengan hati-hati berjongkok dan mencoba menyentuh potongan daging di tanah. Petunjuk, Anda telah menemukan barang spesial jaringan Hila. Petunjuk dipicu oleh tingkat kesulitan permainan rendah, ada kemungkinan besar jaringan Hila akan bermutasi saat terpapar dunia luar. Harap berhati-hati.
Petunjuk, pemain telah menyelesaikan misi sampel jaringan Hila yang tidak terkendali. Fang Heng membaca sekilas petunjuk permainan dan sampai pada suatu kesadaran. Hila memiliki tubuh abadi, jadi dia tidak bisa dihancurkan. Itulah sebabnya dia tidak menerima petunjuk permainan bahwa dia terbunuh. Dilihat dari kelihatannya, hadiah untuk membunuh makhluk mutasi tingkat 4 yang tidak terkendali yang kekuatannya telah mencapai tingkat 5 adalah sampel jaringan Hila. Sampel jaringan Hila tidak bisa disimpan di ranselnya, dan ada risiko mutasi susulan setiap saat. Ia harus memikirkan cara untuk menyimpannya. Di mana awalnya disimpan? Haruskah ada wadah khusus yang dibuat oleh perusahaan meteorit di ruangan kecil di belakang pintu darurat? Bahkan mungkin ada item yang dapat memicu tahap berikutnya. Fang Heng hendak pergi ke belakang pintu untuk memeriksa ketika tiba-tiba dia mendengar teriakan kesakitan di belakangnya. Ah! Tang Bai meringkuk kesakitan dan berguling-guling di tanah. Ia terus merintih kesakitan. Orang-orang di sekitarnya tidak tahu apa yang terjadi. Mereka semua membentuk lingkaran. Tang Bai, Wallace ketakutan setengah mati. Ia segera berlari dan meraih bahu Tang Bai, mencoba menenangkannya. Ada apa denganmu? Mungkin dia terpengaruh oleh fluktuasi mental jaringan Hila yang bermutasi tadi. Lucia beralih ke pistol bius. Aku akan memberinya obat penenang dan membiarkannya beristirahat sebentar. Tidak. Tang Bai hampir berteriak. Dia menggertakkan giginya, kukunya tertanam dalam di telapak tangannya dan keringat dingin terus menetes di wajahnya. Saya melihatnya. 486, ilusi. Apa yang kamu lihat? Tang Bai tidak menjawab. Di bawah tatapan semua orang, ia terengah-engah dan perlahan berdiri dari tanah, menyandarkan tubuhnya ke dinding. Selangkah demi selangkah, dia berjalan ke sisi Fang Heng dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh daging di tanah. Saudari Ruiki, ingatannya. Begitu dia selesai berbicara, cahaya putih melintas di depan mata Fang Heng. Cahaya putih yang menyilaukan membuat Fang Heng tidak dapat melihat apapun untuk sesaat. Ketika cahaya putih menghilang, Fang Heng melihat gambar perspektif ketiga muncul di depannya. Itu hanya ilusi. Fang Heng jelas tahu bahwa ini adalah ilusi, tetapi dia masih merasa bahwa semuanya sangat jelas, seolah-olah dia ada di sana. Seorang pria muda yang tampak berusia 30-an sedang berlutut di depan sebuah wadah budidaya yang besar. Wajahnya dipenuhi rasa sakit dan bersalah. Fang Heng mengenalinya sekilas. Itu Ken. Dan gadis kecil yang berdiri di sampingnya. Milia. Mereka adalah orang-orang yang dilihatnya dalam foto di buku catatannya. Ledakan. Suara tembakan terdengar. Hati Fang Heng tenggelam. Daging yang terbentuk dari jaringan Hila di dalam wadah budidaya mulai berdenyut hebat. Ken mencengkeram dadanya sambil menyaksikan darah yang mengucur dari lukanya perlahan mewarnai mantelnya hingga merah. Ia perlahan menoleh dengan susah payah dan melihat ke belakang. Eudora, Ken, aku sudah menasihatimu berkali-kali. Kenapa kau tidak bisa melupakannya? Jangan salahkan aku. Aku terpaksa melakukan ini. Demi dunia ini, kau seharusnya mengerti aku. Kita semua punya cita-cita luhur, dan kita rela berkorban demi itu, kan? Kau terlalu mengecewakanku, Ken. Tanpa menunggu jawaban Ken, Eudora melambaikan tangannya. Di belakang Eudora, beberapa penjaga perusahaan meteorit menembak pada saat yang sama. Dor, suara tembakan terdengar. Ken dan Milia jatuh ke genangan darah. Retakan. Sebuah retakan muncul pada kaca wadah budidaya. Eudora sepertinya menyadari sesuatu. Ia menatap pot kultivasi dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Sampel jaringan Hila dalam wadah kultur sebenarnya mulai melonjak tak terkendali. Kenapa? Apa dia masih sadar? Persepsi macam apa yang dia gunakan untuk melihat dunia luar? Ini pertama kalinya Eudora melihat pemandangan seperti itu. Ia bergumam sendiri dan menoleh ke penjaga. Cepat, suruh dokter Liang Han mencariku. Ada penemuan besar. Pergi sekarang. Cepat. Ya, Eudora berbalik dan mengulurkan tangan untuk menyentuh kaca temperet yang retak. Ruiki. Tiba-tiba, ekspresi Eudora berubah drastis. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan, tubuhnya tiba-tiba berkedut. Lalu, dia dengan panik mengulurkan kedua tangannya untuk mencekik tenggorokannya. Semua penjaga di ruangan itu melakukan hal yang sama. Ekspresi mereka mengerikan saat mereka dengan panik mencengkeram leher mereka. Mereka sangat kesakitan hingga tak bisa bicara. Pada saat itu, suara berat terdengar di telinga Fang Heng. Dengan mempertaruhkan nyawaku, aku mengutuk negeri ini agar orang mati tidak lagi pergi ke alam baka.
Tubuh cacing mutan merah setebal lengan merangkak keluar dari mulut Eudora dengan sekuat tenaga. Pupil mata Fang Heng mengecil. Tubuh cacing mutan merah menerkam di depan matanya hampir seketika. Wajah tubuh cacing mutan itu berubah menjadi bentuk manusia dan membuka mulut besarnya untuk menghadapinya. Fang Heng bahkan bisa mencium baunya. Aku ingin bangkit kembali. Menghidupkan kembali. Detik berikutnya, ilusi di depannya hancur seperti cermin. Segalanya kembali normal lagi. Fang Heng perlahan mengatur napasnya dan melihat sekelilingnya. Dia kembali. Ini adalah aula ruang penelitian rahasia. Sebagian besar ksatria kegelapan elit di aula masih sibuk merawat yang terluka. Su Bin dan Xiao Jing merasa ada yang tidak beres dan menatap Fang Heng dan yang lainnya dengan bingung. Di mata mereka, Fang Heng dan yang lainnya linglung selama beberapa detik. Wajah mereka sangat pucat seolah-olah mereka telah mengalami pemandangan yang sangat mengerikan. Su Bin menghampiri dan bertanya, Fang Heng, apa yang terjadi pada kalian? Apa kalian baik-baik saja? Ya, terima kasih. Aku baik-baik saja. Ilusi tadi terlalu nyata. Punggung Fang Heng basah oleh keringat dingin. Keempat anggota tim lainnya juga mengalami ilusi tersebut. Mereka semua mati-matian menghirup udara segar. Mo Jiawei membuka mulutnya. Mengingat kejadian tadi, ia merasa seolah telah memahami sesuatu. Namun, setelah memikirkannya dengan saksama, ia tampaknya tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Jadi, ia hanya menatap Fang Heng, menunggu jawabannya. Fang Heng dan Lucia bertukar pandang, lalu berkata kepada Su Bin dan Lucia, mungkin itu efek kekuatan mental setelah membunuh bos tadi. Semuanya akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Kalian pergi dan periksa ruangan di belakang. Mungkin ada petunjuk terkait misi alur cerita utama di sana. Oke, Su Bin dan Lucia juga prihatin dengan misi alur cerita utama. Mereka mengangguk dan mengikuti para Dark Knight ke pintu darurat untuk menjelajah. Setelah kedua anggota federasi diberhentikan, tatapan Fang Heng menyapu Wallace dan yang lainnya. Setelah mengalami ilusi bersama, semua orang terdiam sesaat. Kalian juga melihatnya, kan? Ya, Tang Bai menjelaskan, awalnya, saya merasakan gelombang kekuatan mental Suster Ruiki, jadi saya berinisiatif mencarinya. Saya tidak menyangka gelombangnya terlalu kuat, dan tiba-tiba saya mengalami serangan balik. Kali kedua, saya sudah siap. Saya mencoba berkomunikasi dengan kekuatan mental jasmani, dan kami menyaksikan adegan ini. Ya, Fang Heng mengangguk. Di seluruh dunia ilusi, hal yang paling membingungkannya adalah bahwa pada akhirnya, tubuh cacing merah meneriakkan kata kebangkitan padanya. Jadi Ruiki sudah mati. Wallace menebak, itulah kemampuan kutukan Suster Ruiki. Di saat-saat terakhir, dia mengorbankan nyawanya sebagai tebusan kutukan itu. Kurasa jiwanya sudah mati, tetapi karena fusi sel-sel tubuhnya dengan virus generasi pertama, tubuhnya masih abadi. Mo Jiawei berseru, jadi sekarang dia telah menjadi monster tanpa kesadaran. Tang Bai menatap Mo Jiawei. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Maksudku. Lucia menepuk bahu Tang Bai untuk menenangkannya. Yah, Ruiki memang telah kehilangan jiwa dan kesadarannya, tetapi tubuhnya mungkin masih terpengaruh oleh sisa-sisa kebencian sebelum dia meninggal, dan dia masih memiliki beberapa kenangan singkat. Semua orang terdiam lagi. Fang Heng merenung sejenak dan memecah keheningan. Ia berkata, biar kuanalisis. Setelah Hila menyatu dengan virus generasi pertama, ia perlahan kehilangan kendali. Eudora membagi tubuh Hila menjadi 12 bagian dan menyembunyikannya di setiap sudut dunia. Mungkin selama prosesnya, Eudora menyimpan salah satunya dan masih mempelajarinya secara diam-diam. Tapi Eudora tidak menyangka bahwa bahkan setelah dia terbagi, Hila masih memiliki sebagian kesadarannya dan dia bahkan bisa merasakan dunia luar melalui kemampuan khususnya. Setelah menyaksikan, atau mungkin merasakan, kematian anggota keluarganya di tangan Eudora, Hila mengutuk dunia. Asal-usul dunia kiamat dalam game ini sebenarnya adalah kutukan. Dulu, kami selalu bertanya-tanya mengapa hampir semua petinggi perusahaan meteorit, termasuk Eudora, menghilang dalam semalam. 487, dua akhir tersembunyi. Fang Heng memandang semua orang dan membuat penilaian, saya pikir itu bukan karena perusahaan meteorit memiliki rencana khusus untuk bersembunyi secara diam-diam di suatu tempat di dunia dan berkembang secara rahasia. Pada kenyataannya, mereka semua sudah mati. Mereka dikutuk oleh Hila pada saat pertama dan menjadi kelompok zombie pertama dalam zombie apokalipse. Petunjuk permainan disegarkan dalam visi Fang Heng.
Petunjuk, pemain telah menyelesaikan misi alur cerita utama, kutukan Hila. Asal-usul dunia telah terungkap 85% pemain telah menerima 20.000 poin kontribusi alur cerita utama. Petunjuk, pemain telah memicu akhir tersembunyi SSS bulan abadi. Deskripsi akhir, kau pikir Hila benar. Terlalu banyak tragedi di dunia ini. Kematian bukanlah keselamatan terakhir. Orang berdosa harus bereinkarnasi dalam penderitaan selamanya. Kondisi pemicu akhir, temukan semua jaringan Hila yang dikubur oleh perusahaan meteorit. Hidupkan kembali Hila Ruiki, dan bulan darah akan abadi di bumi. Deskripsi misi, jika Anda memilih untuk mengubah akhir cerita, ini akan menyebabkan perselisihan antara Anda dan Dark Knights. Petunjuk, pemain telah memicu akhir tersembunyi SSS pemurnian akhir. Deskripsi akhir, Hila telah menderita terlalu banyak rasa sakit, tetapi dunia ini seharusnya tidak menjadi korban. Temukan cara untuk menemukan seluruh bentuk kehidupan Hila Ruiki dan menyegelnya, mengakhiri kutukan sepenuhnya. Deskripsi misi, temukan cara untuk menghancurkan, menyegel bentuk kehidupan Hila dan menghancurkan, menyegel semua sampel jaringan Hila, mengakhiri, mematahkan kutukan Hila. Petunjuk pemain, harap pilih akhir Anda dengan hati-hati. Selesai. Fang Heng mendesah dalam hatinya saat melihat petunjuk permainan baris demi baris yang muncul. Keputusannya benar, lalu hanya tinggal satu pertanyaan lagi. Ouroboros, jika teka-teki ini terpecahkan, 15% rahasia terakhir akan terjawab. Sayangnya, masih belum ada petunjuk untuk teka-teki ini. Astaga, Tuhan, kita hebat sekali. Kelopak mata Mo Jiawei berkedut saat melihat petunjuk permainan baru. Ia menepuk bahu Fang Heng dengan keras, suaranya bergetar karena gembira. Akhir tersembunyi 3S. Kau melihatnya? Tuhan, 3S. Ya, perhatian Fang Heng beralih dari Ouroboros dan mengeluarkan dengusan pelan. Akhir tersembunyi 3S. Tidak heran Mo Jiawei begitu bersemangat. Menurut informasi yang ia terima dari sumber khusus, pemain yang menyelesaikan akhir cerita akan menerima hadiah yang tinggi. Semakin tinggi level akhir cerita, semakin besar pula hadiahnya. Sebagian besar akhir dari zombie apokalipse adalah level A. Misalnya, Mechanical Dawn dan Gardener's Path yang diungkap oleh para pemain masing-masing adalah level A dan level B. Menurut sumber terpercaya, meskipun Federasi meraih peringkat pertama dalam poin kontribusi, pemain yang menyelesaikan akhir tersebut menerima hadiah yang sangat melimpah. Hadiah untuk akhir 3S dan A level jelas sangat berbeda. Hati Fang Heng juga gatal. Sampai saat ini, dia belum pernah mendengar ada orang yang menyelesaikan misi akhir 3S. Namun, masalahnya sekarang adalah kedua pilihan tersebut adalah 3S, jadi mana yang harus dia pilih? Hati Mo Jiawei dipenuhi kegembiraan saat dia bertanya, "Ya Tuhan, kalau begitu yang mana yang harus kami pilih?" Perlukah bertanya? Tentu saja, kita harus memilih keduanya. Fang Heng sudah memutuskan bahwa pemain hanya bisa menyelesaikan misi penutup satu kali. Jadi, ia akan menyelesaikan satu misi untuk Distrik 8 dan satu lagi untuk Distrik 7. Namun, Distrik 8 masih menjadi area utama untuk saat ini. Yang satu untuk membangkitkan, dan yang satu lagi untuk menghancurkan. Dia harus mempertimbangkan efisiensi dalam menyelesaikan misi. Membangkitkan Hila sangat berbahaya, dan secara teori, Hila sudah kehilangan kesadaran, jadi tidak pasti apakah diperlukan kondisi khusus untuk membangkitkannya. Lagi pula, berpisah dengan para Dark Knight bukanlah bagian dari rencana. Akan merepotkan jika mereka memilih menghancurkan jaringan Hila. Lagi pula, jaringan Hila itu abadi. Perusahaan meteorit sudah lama meneliti, tetapi mereka masih belum menemukan cara. Selagi dia berpikir, Fang Heng memeriksa kembali petunjuk permainan. Segel, benar, dia bisa memikirkan cara untuk menyegelnya. Fang Heng langsung teringat Xiao Ruoruo. Di dunia mimpi buruk tempat dia tinggal, orang-orang mengandalkan semacam kekuatan untuk menyegel iblis mimpi buruk. Mo, pernahkah kamu mendengar tentang penyegelan? Paman ketujuh seharusnya tahu sedikit tentang ini. Memikirkan paman ketujuhnya yang galak, Mo Jiawei tak dapat menahan diri untuk mengecilkan lehernya. Anda ingin langsung menyegel sampel jaringan Hila? Ya, agak sulit. Paman ketujuh tidak semudah diajak bicara seperti paman keempat. Mo Jiawei berpikir sejenak, lalu membaca penjelasan akhir yang tersembunyi dan bertanya, juga, kita punya masalah besar. Bagaimana kita bisa menemukan sampel jaringan Hila? Aku bisa merasakan keberadaan suster Hila, tapi kalau kita menyegelnya, Tang Bai tak tahan lagi. Ia menatap kerumunan,
Fang Heng, apa tidak ada cara lain? Fang Heng menggelengkan kepalanya. Jalan untuk membangkitkan Hila terlalu sulit, dan penuh dengan terlalu banyak hal yang tidak diketahui. Waktu tidak mengizinkannya. Pandangan Tang Bai perlahan meredup. Tang Bai, Hila sudah menghabiskan kutukan hidupnya. Dia sudah pingsan, Lucia membujuk dengan lembut. Perusahaan meteorit sudah dihukum. Kami telah memilih untuk membantunya beristirahat dengan tenang. Ya, saya mengerti. Tang Bai mengangguk dan tidak terus mendesak. Fang Heng berpikir dalam hati. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan 11 sampel jaringan Hila yang tersisa dan menyelesaikan alur cerita utama. Tang Bai, di mana lokasi jaringan Hila terdekat? Tang Bai memejamkan mata dan mencoba merasakannya. Kemudian, ia membuka peta dan menunjuk ke suatu lokasi di peta. Itu dia. Fang Heng melihat peta. Peta itu menunjukkan area yang belum dijelajahi, yang mungkin belum pernah dijelajahi pemain sebelumnya. Cepat, kita berangkat sekarang. Di dunia ini, para Dark Knight sudah memiliki kekuatan absolut, ditambah dengan pasukan penjara dan tim zombie. Jika semuanya berjalan lancar, jika Mo Jiawei bisa merawat segelnya. Bahkan jika Chen Yu dapat diandalkan dan bersedia membantunya. 2 hari sudah cukup. Fang Heng menyipitkan matanya, ayo kita segera kembali ke markas. Aku harus pergi ke dunia paralel untuk mengambil beberapa barang. Bentuk Fusion Tyrant. Berdasarkan kesulitan distrik 7, selama ada bentuk Tyrant fusi, tidak sulit untuk mengumpulkan sampel jaringan Hila. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi menemui paman ketujuh dan bertanya kepadanya tentang segel itu. Lucia mengangguk, Tang Bai dan aku akan terlebih dahulu memastikan 11 lokasi spesifik Suster Rui Qi yang tersisa dan merencanakan rute tindakan. Di tengah malam, Chen Yu menerima pemberitahuan darurat. Keesokan harinya, sebelum fajar, ia bergegas menghadiri konferensi video yang diadakan oleh kantor pusat distrik 8 zombie apokalipse. Awalnya, Chen Yu berpikir bahwa sejak Fang Heng pergi untuk menyakiti distrik 7, distrik 8 telah damai untuk waktu yang lama. Kali ini, dia tidak tahu masalah macam apa yang telah dihadapinya, jadi dia secara khusus mengadakan pertemuan darurat. Kemudian, setelah rapat dimulai, Chen Yu menerima berita yang tidak terduga. Apa? Fang Heng telah kembali ke distrik 8. 488, mencari kerjasama. Reaksi pertama Chen Yu adalah pasti ada kesalahan. Fang Heng seharusnya sedang bertarung dengan Kou Huai di distrik 7 sekarang. Secara teori, kedua belah pihak sudah berada dalam masalah besar. Mengapa dia tiba-tiba kembali ke distrik 8? Setelah melihat sendiri laporan lengkap tentang misi alur cerita utama Dark Knights yang diberikan Subin, Chen Yu masih tercengang. Wakil Komandan Dark Knights, misi khusus yang terkait dengan misi alur cerita utama. Dan misinya berhasil diselesaikan. Apakah sudah dipastikan bahwa Fang Heng telah memperoleh informasi untuk misi alur cerita utama selanjutnya? Chen Yu benar-benar bingung. Di tempat konferensi video utama, penjabat Komandan Utama Distrik 8 Federasi, Han Jiong, telah menyatakan dengan jelas target misi untuk tahap selanjutnya. Mulai ulang misi alur cerita utama dan lakukan yang terbaik untuk berpartisipasi dalam misi alur cerita utama. Setelah pertemuan berakhir, Chen Yu masih sedikit bingung dengan situasi tersebut. Tepat saat dia keluar dari ruang konferensi, 2 tentara federasi menghalangi jalan Chen Yu. Tuan Chen Yu, petugas Han ingin bertemu Anda. Kami akan mengantar Anda sekarang. 10 menit kemudian, di ruang rapat, Fang Heng bertemu dengan penjabat kepala komandan distrik 8, Han Jiong. Belum lama ini, mantan Panglima Distrik 8 diberhentikan oleh Federasi karena kinerja yang buruk dalam menangani berbagai masalah Night Owl. Panglima yang digantikan sementara itu baru saja menjabat dan sedang sakit parah serta tidak dapat bekerja. Akibatnya, Han Jiong, yang menggantikannya sementara, menjadi penjabat komandan utama Distrik 8 dan untuk sementara menjalankan wewenang komandonya. Selain dia, lebih dari 20 orang di aula itu semuanya adalah komandan tingkat tinggi Distrik 8 dan komandan tempat perlindungan berukuran besar. Han Jiong adalah seorang pemuda berusia awal 30-an. Setelah mengetahui bahwa Fang Heng telah kembali dan alur cerita utama Distrik 8 telah dimulai kembali, ia segera memanggil Federasi Distrik 8 untuk segera memulai kembali rencana misi alur cerita utama. Namun, ketika sampai pada operasi spesifik, timbul masalah. Para petinggi Distrik 8 terbagi menjadi 2 faksi, dan terjadi beberapa perselisihan.
Satu pihak berpikir bahwa federasi harus bekerja sama dengan Fang Heng sekarang dan memikirkan cara untuk bergabung dengan misi alur cerita utama untuk mendapatkan hak untuk membuka kepemilikan permainan terakhir. Pihak lain berpikir bahwa ada kemungkinan besar Fang Heng terlibat dengan Distrik 7 dan merupakan karakter yang merepotkan. Bahkan mungkin ada hubungannya dengan Night Owl. Sebaiknya mereka mengendalikannya, membawanya untuk diselidiki, lalu memikirkan cara untuk menyelidiki misi alur cerita utama mereka sendiri. Sebelum video pertemuan sebelumnya, semua orang telah berdebat lebih dari 1 jam tanpa mencapai kesimpulan. Seluruh ruang rapat hening. Tatapan semua orang tertuju pada Chen Yu, yang membuat Chen Yu merasa sangat tidak nyaman. Dia jarang melihat pemandangan seperti itu dan bahkan lebih gugup saat ini. Chen Yu tiba-tiba gemetar, di sini. Saya sudah melihat beberapa informasi Anda. Anda pernah bekerja dengan Fang Heng sebelumnya. Berdasarkan pemahaman Anda tentang Fang Heng, bagaimana pendapat Anda tentang sikap Fang Heng terhadap federasi kita? Mungkinkah dia mau bekerja sama dengan kita? Chen Yu merenung sejenak lalu mengangguk. Dulu, Fang Heng selalu dekat dengan Distrik 8 kita. Aku yakin dia bersedia bekerja sama dengan kita. Lalu menurutmu Fang Heng bisa dipercaya? Han Jiong menatap Chen Yu. Distrik 7 tidak punya kesan baik padanya. Komandan utama Distrik 7, Kou Huai, yakin Fang Heng adalah dalang di balik semua ini. Bagaimana menurutmu? Menghadapi pertanyaan ini, Chen Yu ragu-ragu. Secara pribadi, dia merasa ada kemungkinan besar masalah di Distrik 7 diatur oleh Fang Heng. Dulu, dia mengira Night Owl adalah organisasi teroris, tapi sekarang. Setidaknya dari situasi di Distrik 7, 10 Night Owl yang digabungkan tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan penghancur Fang Heng. Pak, saya tidak bisa memastikannya, tapi saya rasa Fang Heng bukan dari organisasi anti-federal. Distrik 7 pasti salah. Ya, Han Jiong mengangguk dan melanjutkan bertanya, Chen Yu, jika aku membiarkanmu berkomunikasi dengan Fang Heng dan meyakinkan Fang Heng untuk membiarkan kita bergabung dalam misi cerita utama, seberapa yakin menurutmu dirimu? Chen Yu mengerutkan kening. Yakinkan Fang Heng untuk bergabung dalam misi alur cerita utama bersama. Akan sangat sulit. Aku bisa mencobanya. Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin. Baiklah, aku akan memberimu wewenang untuk menjalankan misi ini. Laporkan segera jika terjadi sesuatu. Ya, Han Jiong menatap Chen Yu. Kamu bisa menelepon sekarang. Sekarang, Chen Yu tertegun. Dia menyadari semua orang sedang menunggunya menelepon. Chen Yu tersenyum pahit, mengeluarkan ponselnya dan menyalakannya. Dia memang mempunyai nomor Fang Heng, tetapi dalam kebanyakan kasus, Fang Heng tidak mau mengangkat teleponnya. Pak, saya akan coba, tapi mungkin dia masih main, jadi dia tidak bisa mengangkat telepon. Saat Chen Yu berbicara, dia menghubungi nomor Fang Heng. Setelah 3 kali nada sibuk, telepon diangkat. Chen Yu mendengar suara yang dikenalnya. Yo, Chen Yu, lama tak bertemu. Dia mengangkat teleponnya. Fang Heng benar-benar mengangkat teleponnya. Awalnya, dia hanya ingin mencoba, tetapi tidak menyangka Fang Heng benar-benar mengangkat teleponnya. Di ruang rapat, banyak petinggi federasi berdiskusi dengan suara pelan. Diam, Han Jiong memberi isyarat agar semua orang di kantor tenang. Ia menoleh ke arah Chen Yu dan langsung berkata, aktifkan speakerphone-nya, angkat. Jantung Chen Yu berdebar kencang. Ia berpikir, Fang Heng sudah puluhan ribu tahun tidak mengangkat telepon. Kenapa dia baru mengangkat telepon sekarang? Tolong jangan main-main. Chen Yu menarik napas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya. Halo, Fang Heng. Hei, Chen Yu, aku punya kabar baik untukmu. Aku kembali ke Distrik 8. Aku mencarimu. Apa kamu ada waktu hari ini? Ayo main ke penjara. Bagaimana kalau aku traktir kamu barbecue? Daging panggang. Chen Yu teringat saat ia memanggang daging bersama Fang Heng dan yang lainnya di penjara belum lama ini. Untuk sesaat, ia tertegun. Di sampingnya, seorang prajurit federasi menyenggolnya dengan lembut. Chen Yu segera tersadar dan berkata, tentu, daging panggang. Kapan? Kapan pun boleh. Terserah kamu. Lagi pula, aku punya sesuatu untuk dimintai bantuanmu. Suara tawa Fang Heng terdengar dari ujung telepon. Aku ingat seseorang bilang kalau aku kembali ke Distrik 8, dia akan mengurusku. Mendengar ini, Chen Yu begitu gugup hingga keringat dingin hampir keluar. Ia melihat banyak pasang mata menatapnya di ruang rapat. Kakak besar ini yang selalu menimbulkan masalah kemanapun dia pergi.
Bagaimana mungkin aku, Chen Yu, mampu melindungimu? Batuk-batuk, Fang Heng, ayo serius. Hahaha, Chen Yu, aku cuma bercanda. Lagi pula, aku bukan orang jahat. Kenapa akhir-akhir ini kamu jadi lebih pemalu? Di telepon, nada bicara Fang Heng terdengar sangat santai, saya warga negara federasi yang taat hukum. Begini, saya diculik beberapa waktu lalu. Setelah kabur, saya langsung memutus kontak dengan Distrik 7 dan langsung kembali ke Distrik 8. Saya benar-benar memutus semua kontak dengan Distrik 7. Sebenarnya, alasan saya mengundang Anda untuk mengadakan pesta barbeque bersama saya adalah karena ada sesuatu yang perlu saya bicarakan dengan Anda. Kudengar Night Owl sepertinya telah melakukan banyak hal buruk di Distrik 7 atas namaku. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Apa federasi akan menangkapku? Mendengar kata-kata Fang Heng, Chen Yu menghela napas lega. Meskipun dia tidak mempercayai sepatah kata pun yang diucapkan Fang Heng. 489, berbagi. Mungkin agak merepotkan. Detailnya tergantung situasinya. Fang Heng, kau harus percaya pada kami. Federasi tidak akan menjelek-jelekkan orang baik. Baiklah, mari kita bertemu di malam hari untuk membicarakan hal-hal spesifiknya. Tunggu. Chen Yu menghentikan Fang Heng dan tatapannya menyapu semua orang di ruang rapat. Ia berkata dengan serius, Fang Heng, sebenarnya federasi ingin meminta bantuanmu. Oh, nadamu serius sekali. Ada apa? Kudengar kau memicu misi alur cerita utama di Distrik 8 tadi malam. Federasi juga ingin bergabung. Setelah mengatakan ini, ujung telepon yang lain menjadi sunyi. Chen Yu merasa sangat sulit untuk mengatakan ini. Jika federasi sendiri, mereka pasti tidak akan berbagi alur cerita utama dengan Fang Heng. Kupikir itu sesuatu yang penting. Karena kau sudah mengatakannya, tidak apa-apa. Lagi pula, itu juga hal yang bagus untuk membantu menstabilkan Distrik 8. Aku mengerti. Mendengar jawaban dari pengeras suara, semua orang di ruangan itu tercengang. Sepakat. Fang Heng benar-benar setuju. Beberapa saat yang lalu, para petinggi Distrik 8 sedang mendiskusikan sikap Fang Heng terhadap federasi. Kini setelah mereka mendengar bahwa ia telah setuju untuk berbagi misi alur cerita utama, sebagian besar kekhawatiran mereka tentang Fang Heng langsung sirna. Semua orang di ruang rapat merasa bersemangat dan tidak dapat menahan diri untuk mulai berdiskusi dengan suara pelan. Chen Yu juga tercengang ketika mendengar itu. Kemudian, hatinya benar-benar tenang. Dia tahu itu. Dia sudah lama bekerja dengan Fang Heng, dan dia tahu bahwa Fang Heng adalah warga negara yang taat hukum dan mengerti gambaran besarnya. Dia rela mengorbankan dirinya untuk bekerja sama dengan federasi dan bahkan berbagi misi alur cerita utama. Bagaimana orang seperti Night Owl bisa menjadi teroris? Pasti ini ulah orang-orang idiot di Distrik 7, yang memaksa seseorang melawan federasi. Semakin Chen Yu memikirkannya, semakin ia merasa ada yang tidak beres dengan komandan utama Distrik 7, Kou Huai. Dia benar-benar idiot. Bagaimana situasinya? Sepertinya agak berisik di sana. Bukan apa-apa, saya hanya sedang mengikuti konferensi video. Pemimpin sedang berpidato, dan semua orang mendapatkan wawasan. Fang Heng melanjutkan, namun, saya masih punya 2 permintaan terkait kerjasama. Katakan padaku, aku akan berusaha semaksimal mungkin bernegosiasi dengan pemimpin dan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi permintaanmu. Kalau begitu, aku tidak akan berbasa-basi. Poin pertama, baru-baru ini, organisasi Night Owl menggunakan namaku untuk membuat keributan di Distrik 7. Kurasa kau harus memikirkan cara untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Ada juga rumor bahwa aku terkait dengan organisasi anti-federal itu. Kurasa kau harus membantuku membersihkan namaku. Chen Yu mengangkat kepalanya dan menatap Han Jiong. Han Jiong segera mengangguk. Bukan masalah besar. Distrik 8 akan memberimu sertifikat yang membuktikan bahwa selama periode ini, kamu berpartisipasi dalam misi cerita utama yang berkaitan dengan rahasia di Distrik 8. Kamu dicurigai diculik oleh organisasi Night Owl dan tidak ada hubungannya dengan rangkaian peristiwa terbaru di Distrik 7. Hei, terima kasih. Poin kedua, pada tahap ini untuk misi alur cerita utama, aku perlu mengumpulkan beberapa item misi. Aku akan memberikan koordinatnya. Jika kamu membantuku menemukannya, kamu juga bisa mendapatkan poin kontribusi alur cerita utama yang besar. Namun,
Permintaanku adalah kamu harus memberikan item yang telah kamu kumpulkan dan biarkan aku memicu tahap misi selanjutnya. Chen Yu menatap Han Jiong lagi. Kali ini, Han Jiong ragu sejenak. Dia mengangguk lagi. Tentu, aku akan memikirkan cara untuk berbicara dengan pemimpin tentang kerja sama ini. Kurasa itu tidak akan jadi masalah besar. Oke, Fang Heng terkekeh. Kalau begitu, kita bicara malam ini saja, iya. Kita sisihkan saja, malam ini. Aku akan pergi melapor ke pimpinan. Aku akan segera memberitahu kalian jika ada kabar. Baiklah, aku akan menunggu kabar baikmu. Setelah menutup telepon, seluruh ruang rapat terlibat dalam diskusi panas. Itu sukses. Kerjasamanya berhasil. Mereka dapat memulai misi alur cerita utama dari Fang Heng dengan sangat cepat. Sikap Fang Heng sangat kooperatif. Persyaratan yang diajukannya pun tidak terlalu ketat. Ini jauh lebih mudah dari yang mereka duga. Baiklah semuanya, hal-hal yang terjadi hari ini harus dirahasiakan dari publik. Han Jiong melihat sekeliling pada semua orang yang hadir dan memperingatkan, aku tidak ingin orang-orang Night Owl mendengar berita ini. Chen Yu, aku serahkan urusan ini padamu. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi permintaan Fang Heng. Permintaanku adalah untuk bergabung dengan misi alur cerita utama dan memikirkan cara untuk mendapatkan poin kontribusi alur cerita utama dan mengikuti kompetisi final untuk memperebutkan dunia milik Distrik 8. Laporkan kepadaku segera setelah kau mendapat kabar. Ya, di dalam villa, Fang Heng menutup telepon dengan puas. Mo Jiawei mendengar sebagian kecil percakapan Fang Heng dari samping dan tercengang. Apa yang terjadi? Ya Tuhan, kau gila. Apa kau ingin bersekutu dengan federasi? Berbagi alur cerita utama dengan musuh. Situasinya terlalu kecil untuk Pak Tua Mo. Bagaimana mungkin ada musuh abadi? Kita hanya mengambil apa yang kita butuhkan. Kita bicara soal federasi. Kita tidak bisa begitu saja mempercayai mereka. Aku tahu maksudmu, tapi aku punya rencana. Fang Heng menyipitkan matanya sedikit. Dia sudah lama menyadari ada sesuatu yang salah ketika Chen Yu menelepon. Harus ada seseorang di sisi Chen Yu. Fang Heng tidak yakin apakah federasi ingin bekerja sama atau mereka akan memainkan trik kotor seperti Distrik 7. Tak peduli apapun, dia sudah membuat persiapan penuh. Lebih tepatnya, Fang Heng sekarang menunggu federasi untuk memainkan trik kotor. Fang Heng melanjutkan, jangan khawatir tentang ini untuk saat ini. Di mana segelnya? Bagaimana dengan segelnya? Teringat adegan ketika ia meminta nasihat paman ketujuhnya belum lama ini, Mo Jiawei tak kuasa menahan senyum kecut, aku sudah bertanya pada paman ketujuhku. Menurutnya, teknik penyegelan itu tak tertandingi di dunia. Untuk spesimen yang buruk sekalipun, teknik itu bisa dengan mudah disegel. Kalau kau ingin mempelajarinya, pergilah dan cari dia. Harus belajar sendiri, iya. Kayak di anime, ambil panci dan tutupi dengan penutupnya, kan? Mo Jiawei bingung. Panci masak. Film yang mana? Fang Heng merasa ia salah paham. Sebelumnya, ia mengira ia bisa dengan mudah menyegel sampel jaringan Hila dengan bantuan alat peraga dari dunia nyata. Sekarang, tampaknya tidak semudah itu. Kini, para ksatria kegelapan dan federasi sedang membantu menemukan kotak logam yang disembunyikan perusahaan meteorit. Saat itu adalah waktu yang tepat baginya untuk memikirkan cara memecahkan masalah segel tersebut. Baiklah, di mana pamanmu yang ketujuh? Ayo kita pergi menemuinya. Dia ada di pusat kebugaran. Aku sudah memesan mobil. Dia akan menunggu di pintu masuk. Di lantai 3 gedung olahraga. Setiap Sabtu dan Minggu, Mo Jianghe akan berada di sini untuk memfasilitasi pengajaran segel. Saat pelajaran berlangsung, pintu belakang kelas dibuka. Mo Jiawei menundukkan kepalanya dan membungkuk, menarik Fang Heng untuk duduk di sudut samping. Di podium utama ada Mo Jianghe. Paman ketujuh Mo Jiawei terlihat agak mirip dengan Mo Jiawei. Fang Heng duduk bersila dan melihat sekeliling. Tidak banyak siswa di ruangan itu, hanya sekitar belasan. Perbedaan usia mereka sangat jauh. Yang termuda baru berusia awal 20-an, dan yang tertua tampak hampir berusia 100 tahun. Di depan mereka, podium utama Mo Jianghe dihiasi kaligrafi yang megah. Kata-kata yang tertulis di atasnya bahkan lebih mendominasi. Seni penyegelan tidak terkalahkan di dunia. Aku punya saudara laki-laki yang selalu bicara tentang ketangguhannya. Katanya, tak ada yang tak bisa dipatahkan hanya dengan satu tebasan. Senyum mengejek muncul di bibir Mo Jianghe, lalu ia melanjutkan, kedengarannya sangat kuat, kan?
Tapi kalau dipikir-pikir lagi, memangnya kenapa kalau dipatahkan hanya dengan satu tebasan? Ada beberapa hal yang bisa dibangkitkan tanpa henti meskipun dipatahkan 10.000 kali. Teknik penyegelannya berbeda. Manusia, hantu, alien, iblis, mimpi buruk, makhluk, roh, apapun yang nyata maupun tak nyata, kehendak, pikiran, roh, kekuatan hidup, dan segala sesuatu lainnya dapat disegel. Kita sudah mempelajari teknik penyegelan selama beberapa tahun, dan itu bukan waktu yang singkat. Hari ini, kita akan mencoba menyegel sesuatu yang lebih tinggi, yaitu rasa takut. 490. Belajar. Menyegel rasa takut memiliki pro dan kontra. Ada banyak keuntungannya. Misalnya, kita bisa memblokir efek negatif saat melihat pemandangan mengerikan, tetap tenang setiap saat, dan bahkan kebal terhadap efek negatif dari roh yang ditimbulkan oleh keterampilan takut. Sedangkan kerugiannya, kita akan menjadi tumpul dan tidak peka, dan kita akan kehilangan sebagian persepsi kita tentang bahaya yang terjadi. Tujuan penelitian kami adalah untuk dapat menyegel dan membuka segel ketakutan kita sendiri serta mengendalikan ketakutan kita sesuai keinginan kita. Setelah ceramah, sementara para mahasiswa mulai membuat pengaturan dan melaksanakan operasi praktik, Mo Jiawei memimpin Fang Heng ke depan meja kuliah. Mo Jiawei mengeluarkan sebotol anggur dari ranselnya dan menyerahkannya kepada Mo Jianghe. Paman ketujuh, lihat apa yang kubawa. Mata Mo Jianghe berbinar. Ia mengulurkan tangan dan memasukkan kemabukan dewa ke dalam tasnya. Kemabukan dewa dari permainan Raja para Dewa. Hehe, aku khusus membawanya untuk menunjukkan rasa hormatku kepada paman ketujuh. Lumayan. Kau sedikit lebih bijaksana. Mo Jianghe mengangguk puas dan menatap Fang Heng. Ini temanmu. Fang Heng menangkupkan tinjunya ke arah Mo Jianghe. Halo, paman ketujuh. Saya Fang Heng. Ku dengar Jiawei bilang kamu ingin belajar anjing laut, kan? Pilihan yang bagus. Mo Jianghe memuji dan menunjuk spanduk di jarinya. Lihat, setelah mempelajarinya, kau akan menjadi tak terkalahkan. Tak terkalahkan. ... Fang Heng merasa Mo Jianghe sedikit membual. Namun, itu hanya fakta. Mengenai penyegelan rasa takut yang disebutkan Mo Jianghe tadi, Fang Heng merasa itu sangat luar biasa. Baiklah, karena kamu ingin mempelajarinya, aku akan menjelaskannya secara rinci. Ada 3 syarat masuk untuk mempelajari segel dasar. Pertama, poin kecerdasan, kedua, kekuatan mental, dan ketiga, vitalitas, kata Mo Jianghe sambil melirik wajah Fang Heng. Selain itu, teknik penyegelan ini menguras kantongmu. Jangan mempelajarinya jika tidak punya uang. Bagaimana? Apakah sangat sulit? Selain itu, bakat juga sangat penting. Dari awal penerimaan mahasiswa hingga sekarang, hanya 1 atau 2 orang dalam setahun yang berhasil lulus tingkat pemula. Kita harus mempertimbangkannya dengan matang. Fang Heng mengangguk. Paman ketujuh, aku sudah memikirkannya. Aku ingin mempelajarinya. Meskipun mahal dan sulit, setelah mempelajarinya, teknik penyegelan ini akan tak terkalahkan di dunia. Mo Jianghe menunjuk orang-orang yang duduk, siapapun dari mereka yang menonjol, mereka akan menjadi ahli dari berbagai faksi utama di permainan tingkat menengah dan atas. Mereka akan menjadi pilar utama persatuan permainan berskala besar. Wakil Presiden King He Guild yang berpakaian putih itu, penguasa suatu area di permainan tingkat lanjut, orang tua itu memonopoli seluruh bisnis penyegelan di distrik 3. Wajah Bopeng di pojok itu, jangan pandang dia hanya karena dia bersembunyi di pojok. Dia menteri Departemen Pembunuhan di permainan tingkat lanjut Federasi. Tak terhitung banyaknya orang yang telah mati di tangannya. Meskipun Fang Heng tidak mengenalnya, dia sedikit terkejut saat mendengarnya. Sekilas melihat suatu titik dan melihat keseluruhan macan tutul. Kekuatan keluarga Mo dalam game ini bukan hanya basis atau persatuan game di permukaan. Mereka telah menyusup ke setiap sudut permainan dengan cara yang berbeda. Bahkan Mo Jiawei merasa darahnya mendidih ketika mendengar beberapa kata itu. Seolah-olah ia bisa terbang ke langit setelah mempelajarinya. Mo Jiawei menelan ludahnya dan bertanya, Paman ketujuh, apakah menurutmu masih terlambat bagiku untuk mempelajari segel sekarang? Lupakan saja, kalau kamu tidak punya tekad, akan sia-sia kamu mempelajarinya. Tidak, aku bisa, aku akan membawakanmu anggur lagi besok. Itu juga bagus. Mo Jianghe gembira dan langsung setuju. Saat dia berbicara, 2 lembar kertas seukuran telapak tangan muncul di tangannya dan dia menyerahkannya kepada Fang Heng dan Mo Jiawei. Ambil ini.
Fang Heng mengulurkan tangannya. Saat dia menyentuh kertas itu, serangkaian petunjuk permainan muncul dalam pandangannya. Petunjuk, pemain telah memperoleh item khusus Spirit of Seal. Barang, roh segel. Petunjuk, setelah mengikat, Anda dapat mempelajari teknik penyegelan dasar. Petunjuk, poin kecerdasan dasar pemain melebihi 10 poin, dan kemauan dasarnya melebihi 10 poin. Jika Anda memenuhi persyaratan, Anda dapat mempelajari teknik penyegelan dasar. Petunjuk, pemain perlu menghabiskan 100 poin Raja Dewa untuk mempelajarinya. Mau menghabiskannya? Poin-poin Raja para Dewa. Fang Heng berpikir sejenak dan memilih ya. Potongan kertas itu meleleh di tangan Fang Heng dan perlahan mengalir ke tanda di punggung tangan Fang Heng. Mo Jianghe memperhatikan perubahan pada selembar kertas dan menyipitkan matanya. Mo Jiawei, di sisi lain, berbeda. Kertas itu terbakar di tangannya. Demikian pula, keduanya linglung pada saat yang bersamaan. Dua nyala api terpantul di pupil mereka. Mo Jianghe dapat melihat dengan jelas bahwa warna api di matanya melambangkan api asal sang pemain. Sampai batas tertentu, api asal juga mewakili bakat pemain dalam teknik penyegelan. Dilihat dari warnanya, bakat Mo Jiawei normal, sedangkan bakat Fang Heng sangat lemah. Ini berarti bahwa mereka berdua tidak akan mampu mengembangkan teknik penyegelan mereka dalam jangka panjang. Setelah beberapa saat, Fang Heng adalah orang pertama yang bangun. Rasanya waktu yang lama telah berlalu. Segudang kenangan yang tak terhitung jumlahnya terpatri di benaknya. Kenangan itu begitu jernih, dan ia dapat dengan mudah menemukan informasi yang relevan hanya dengan memikirkannya. Pada saat yang sama, serangkaian petunjuk permainan muncul di retinanya. Petunjuk, pemain telah memperoleh keterampilan teknik penyegelan dasar. Petunjuk, kekuatan bakat awal teknik segel Anda, 23,1, sangat lemah. Petunjuk, Anda tidak cocok untuk mengolah teknik penyegelan. Disarankan untuk memilih metode lain untuk mengolahnya. Keahlian, segel dasar level 1. Deskripsi keterampilan, keterampilan ini dapat ditingkatkan hingga maksimal level 10. Setelah mencapai level 10, Anda dapat mencoba meningkatkan keterampilan Anda. Deskripsi keahlian, menyegel item ke dalam kartu khusus. Kemungkinan penyegelan, tingkat keberhasilan penyegelan, dan durasi efek bergantung pada level keahlian pemain, status terkini, atribut dasar terkini, dan sebagainya. Level Anda saat ini tidak dapat melakukan penyegelan permanen. Fang Heng melihat petunjuk permainan dan menyatukan aliran informasi ke dalam otaknya. Nah, itu dia. Ini dia teknik penyegelannya. Dari sudut pandang teknik penyegelan, apapun bisa disegel. Jadi, jantung Fang Heng berdebar kencang saat ia menyadari ada sesuatu yang salah. Menurut teori teknik penyegelan, klon zombie miliknya juga dapat disegel. Segel normal baik-baik saja, tetapi segel khusus, seperti menyegel zombie secara permanen di dalam kartu. Oleh karena itu, baginya, klon zombie itu disegel, bukannya mati, yang berarti ia tidak dapat dibangkitkan. Solusinya adalah, zombie-zombinya harus menjadi lebih kuat. Semakin kuat makhluk itu, semakin sulit untuk disegel. Fang Heng merasa bahwa ia telah menghadapi masalah yang sulit. Untungnya, pada tahap ini, dia tidak akan bisa bertemu pemain tingkat tinggi seperti Sealer dalam permainan tingkat rendah. Siswa baru di ruang 2325 sebelah semuanya adalah siswa baru yang baru masuk sekolah kurang dari 10 tahun. Pergilah dan belajarlah dari mereka. Guru Cheng akan memberitahu kalian caranya. Baiklah, terima kasih, Guru. Fang Heng mengangguk dan meninggalkan ruangan bersama Mo Jiawei yang baru saja bangun. Selanjutnya bab 491, Bakat.